Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Mahdi. Saya dari kelas PAI 6C. Dan sekarang saya berada di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya yang saya laksanakan di salah satu rumah warga yang berada di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Siang Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Pak. Baik. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa ya. Iya Pak. Teman-teman adik-adik sekalian, satu orang saya ya, silakan. Bismillah ya. Jadi pada ini pertemuan kita yang kedua ya. Iya Pak. Jadi sama-sama Bapak mau ambil absen dulu ya. Ya. Bapak mau ambil absen ya. Iya Pak. Jalan Hente, Hadir. Rizkyanti Musanim, Febrianti, Hadir. Fitrianti Kasim, Justin, Hadir. Nepal THR. Hadir Pak. Jadi hadir semua ya hari ini ya. Ya Ya, Pak, Pak. alhamdulillah. Ada sakit Pak. Siapa yang sakit? Hadir. Rayati. Ucup Pak. Ya, jadi 3 orang yang sudah hadir. Nanti ketua kelas kirimkan daftar nama-namanya ke saya ya. Ya Pak. Nah, jadi pada pertemuan kedua ini kita akan membahas materi tentang lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan sholat. Jadi ini pertemuan kedua kita ya. Jadi kedua lebih mendekatkan dan diri kepada Allah dengan mengamalkan sholat. Jadi kita topik kita pada kesempatan kali ini. Jadi di dalam sholat, di dalam mengamalkan sholat itu kita akan membahas tentang sholat sunnah dan sholat sunnah yang munfarid. Jadi materinya itu ada sholat sunnah, kemudian yang kedua ada sholat sunnah munfarid. Jadi itu topik bahasan kita pada kesempatan kali ini ya. Jadi sebelum kita masuk ke situ, saya akan memberi sedikit pengetahuan tentang materi yang kita akan bahas, yaitu sholat sunnah dan sholat sunnah yang munfarid. Yang pertama itu adalah sholat sunnah. Jadi sholat sunnah di sini adalah salat yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW secara rutin, seperti salat-salat rawatib, salat duha, witir dan sebagainya. Kemudian salat sunnah yang munfarid itu adalah salat yang dilaksanakan secara berjamaah atau boleh dilaksanakan secara munfarid. Jadi itu ya yang dimaksud dengan sholat sunnah dan sholat sunnah yang munfarid. Kemudian di dalam sholat sunnah ini
ada sholat-sholat yang dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah, dan ada juga sholat-sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah atau dilaksanakan juga secara munfarid. Jadi kemudian setelah ini Bapak akan bagi menjadi dua kelompok ya untuk membahas dua topik materi tadi yang Bapak jelaskan secara singkat ya. Jadi sekarang boleh dibagi jadi dua kelompok ya. Ini ada 6 orang, jadi satu kelompok 3 orang saja. Ya Pak. Ya silakan dibagi kelompoknya. Ayo saling berhadapan saja. Ya. Oke, bagi deh. Kelompok satunya sebelah situ, sini Jauh kelompok sini, 2. Bang. Oke. Oh, begitu. Ah. Jadi yang kelompok satunya membahas tentang sholat sunnah, kemudian yang kelompok 2-nya membahas sholat sunnah munfarid. Jadi ini apa Pak? Bagikan materinya ya. Ya, Pak. Ini untuk kelompok 1. Jadi ini untuk bukan ini ya. Ini untuk kelompok 2 ya. Jadi silakan dibaca ya Oh iya Pak, nah. materinya ya. Kemudian setelah itu, setelah didiskusikan materinya, Bapak mau kalian saling bertanya sesama kelompok, Ya, Pak. Ya, Pak. mengajukan ke kelompok lain pertanyaan ya apabila ada yang tidak dipahami. Siap, Pak. Jadi pertama kelompok 1 ya, Ya. dipaparkan materinya. Saya silakan. Ya, jadi kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang sholat sunnah. Sholat sunnah atau sholat nawafil merupakan sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan namun tidak diwajibkan sehingga tidak berdosa bila ditinggalkan. Dengan kata lain, apabila dilakukan dengan baik dan benar serta penuh dengan keikhlasan akan tampak hikmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah. Kemudian salah satu contoh dari sholat sunnah nawafil ini atau sholat nawafil ini adalah sholat Idul Fitri. Terima kasih. Saya serahkan kepada Bapak Pemimpin. Iya, Bapak baik. Guru. Terima kasih ya. Iya, Pak. Penjelasan yang sangat luar biasa ya. Jadi kepada kelompok 2, jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah dijelaskan, silakan ya tanyakan. Kalau ada yang tidak jelas ya. Ya silakan kelompok 2, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak. Kalau belum ada pertanyaan, lanjutkan saja. Mau ditanyakan? Ya silakan. Saya bertanya. Ya silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah sholat Idul Fitri itu bisa dilakukan dengan tidak berjamaah? Ya langsung dijawab. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2 mengenai tentang apa bisa sholat Idul Fitri sendiri. Jawabannya bisa saja, kecuali ada dampak yang terjadi macam seperti sekarang kita tahu adalah COVID-19. Itu di dalam di Majelis Ulama Indonesia di Majelis Ulama Indonesia bisa mewajibkan kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah dengan tata caranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu jawabannya dari adik sekalian, adik Abdul Hakim Tahir. Jawabannya luar biasa. Ya jadi itu materi terkait sholat sunnah ya. Kemudian yang selanjutnya langsung saja ya. Kelompok 2 untuk memaparkan materinya ya, yang sudah dibagikan tadi terkait sholat sunnah munfarid. Jadi dijelaskan sholat sunnah munfarid itu yang seperti apa. Ya langsung saja ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sholat munfarid adalah sholat yang dikerjakan dengan cara sendirinya, baik mengerjakan sholat fardu maupun sholat sunnah. Mungkin itu materi dari kami. Bagi kelompok 1 yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, jadi ya itu ya penjelasan terkait sholat sunnah munfarid. Jadi saya perjelas ulang ya. Jadi sholat sunnah munfarid itu adalah sholat yang dilaksanakan secara individu ya, atau sendiri. Jadi ya beda dia sholat sunnah seperti dijelaskan tadi, sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah boleh atau tidak ya, itu contohnya sholat Idul Fitri. Nah, yang dijelaskan tadi oleh adik sekalian, sholat sunnah munfarid itu yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Jadi contohnya itu seperti sholat seperti malam. nah itu sholat wajib, tahiyatul masjid, sama istiqarah. Jadi itu contoh yang sholat yang dilakukan secara munfarid. Jadi penjelasan yang bagus ya dari teman sekalian. Ini kepada kelompok 1 jika ada pertanyaan silakan. Ada Pak? Ya, ada Pak. Bagus ya. Jadi Sudah dipahami. itu ya penjelasan terkait sholat sunnah dan sholat sunnah yang munfarid. Jadi Bapak buat kesimpulan ulang ya terkait dua materi ini ya. Iya Pak. Jadi sholat sunnah itu adalah sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara rutin. Jadi sholat sunnah ini banyak ya macam-macamnya ya. Mau sholat duha, ada juga sholat tahajud, itu sholat sunnah ya. Nah ya, jadi itu ya penjelasan tentang sholat sunnah. Kemudian sholat sunnah munfarid itu adalah sholat yang dilaksanakan secara sendiri atau individu. Iya Pak. Ya, jadi dengan penjelasan tadi apakah sudah bisa dipahami? Alhamdulillah bisa Pak. Tidak ada lagi pertanyaan? Tidak ada Pak. Bagus ya. Ya. Jadi karena semua sudah paham dengan materinya, Bapak mau kasih tugas ya buat kalian. Iya Pak. Jadi dikumpulkan minggu depan ya. Iya Pak. Karena bahasan materi pada waktu ini sudah selesai ya. Iya Pak. Jadi tugasnya ini ya, saya sudah buat tugas memang dari rumah. Jadi dibuatnya per kelompok ya, Iya Pak, siap. harus kerjasama kalian. Ada Ini kelompok. kelompok 1 tugasnya, jadi beda-beda ya. Iya Pak. Kelompok 2. Iya Pak. Nah, jadi mungkin itu dulu ya Iya Pak. Terima kasih banyak. pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. Ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Iya Ya, Pak. Pak. Nah, jadi sekian pembelajaran kita terkait materi lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan Salam. salat. Jadi saya cukupkan ya sampai di sini pertemuannya Iya, ya. Pak. Ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Iya Pak. Jadi lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan keluar dari mulut saya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.